eh, ketika kita belajar bagian demi bagian dari aspek radical discipleship itu, seberapakah kita sedang mencerminkan bagian itu dari bertumbuh dalam segala hal, dalam hal-hal apa kita sedang bertumbuh, dalam hal apa kita sedang macet dalam pertumbuhan kita, begitu ya. Jadi kita bukan hanya mencerna firman Tuhan, tetapi kita membiarkan firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kita yang akan sama-sama memiliki firman Tuhan ini. Saya akan mulai share screen. Radical Disciples bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Nah, kalau kita membicarakan tentang sesuatu yang radikal, kata radikal itu berasal dari kata radix ya. Ini kalau kita mempelajari dari sejarah kata dari Merriam-Webster Dictionary, maka kata radikal itu eh, kata aslinya adalah kata radix dalam bahasa Latin yang artinya akar. Jadi ketika kita menggunakan kata radikal itu adalah sebuah ilustrasi, sebuah metafor yang menggambarkan sesuatu yang sampai ke akar-akarnya, bukan cuma permukaan, bukan cuma yang kelihatan di luar saja, tetapi sesuatu yang esensial, sesuatu yang ada perubahan yang dari dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membicarakan pemuritan menjadi eh, pribadi yang serupa dengan Kristus itu bukan eh, sesuatu yang sekedar permukaan dan aktivitasnya saja, tetapi sesuatu yang lebih sifatnya radikal, sifatnya lebih mendalam begitu ya. Dan kita berbicara tentang rancangan pertumbuhan yang Tuhan gariskan bagi kita. Roma 8 ayat 29 kemarin kita sudah sempat membicarakannya sedikit. Kita bertumbuh supaya kita semakin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kristus itu seperti apa? Kita nanti akan mempelajari dari bagian-bagian firman Tuhan dan seberapa kita sudah semakin serupa dengan Kristus di dalam bagian-bagian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan, kita mengalami yang namanya pembenaran, justification. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Sejahat-jahatnya kita, seberdosa-berdosanya kita, sebrengsek-brengseknya kita, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dan kasihnya itu cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan di dalam anugerahnya tidak membiarkan kita seadanya. Jadi mari ini perkataan dari Max Lucado yang baik ya. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi oleh anugerahnya dia tidak membiarkan kita seadanya. Tetapi di dalam anugerahnya ada karya berikutnya yang Tuhan kerjakan setelah justification, setelah pembenaran, yaitu sanctification, mengubah kita menjadi seperti Kristus. Kita akan sama-sama belajar dalam topik ini menjadi seperti Kristus, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus itu seperti apa saja. Karena dalam Efesus pasal 4 ayat 15 dikatakan, sasaran kita sama seperti dalam Roma tadi, bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Kalau dibicarakan segala hal, kan berarti ada beberapa macam hal ya. Ini, hal itu dan sebagainya. Nah, bertumbuh dalam semua hal itu ke arah dia, ke arah keserupaan dengan Kristus. Bagian yang menarik yang perlu kita tanyakan selanjutnya adalah kita perlu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan semakin serupa dengan Kristus itu meliputi segala hal. Nah, segala hal itu terdiri dari apa saja? Kita akan sama-sama mempelajari dari PA kita pada malam hari ini. Hal yang pertama, ketika kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus secara radikal adalah kita bertumbuh di dalam hal mengenal Tuhan, di dalam hal knowing God. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai mengenal Tuhan ini, saya ingin mengutip satu bagian firman Tuhan eh, yang membicarakan tentang betapa radikalnya mengenal Tuhan itu. Yeremia 9 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Dan sesuatu yang dikatakan ini didahului dengan tiga janganlah. Oke. Dan sesuatu yang dikatakan ini sesuatu yang
jauh lebih berharga daripada yang tiga hal yang disebutkan di awal ini. Jadi ketika dikatakan jangan orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya, karena kekuatannya, karena kekayaannya, berarti sesuatu yang akan dikatakan berikutnya ini sesuatu yang lebih berharga daripada kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Bukankah kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan itu hal-hal yang dicari orang? Orang mencari kekayaan karena kekayaan itu memiliki nilai tukar, bukan? Uang itu punya nilai tukar. Kita mau sekolah perlu uang. Kita mau jalan-jalan keliling dunia perlu uang. Kita mau nolongin orang juga perlu uang. Banyak orang pengen memiliki kekayaan. Nah, ada orang yang mencari kekayaan dan bermegah karena kekayaannya. Orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada orang lain bilang, saya nggak kaya nggak apa-apa, tapi saya pengen jadi orang yang pintar, pengen berpengaruh melalui pikiran-pikiran saya. Orang kuliah S1, S2, S3, begitu ya. Kemudian mempengaruhi pola pikir banyak orang, bermegah karena kebijaksanaannya. Ada orang lain yang bilang, saya nggak kaya nggak apa-apa, nggak bijaksana nggak apa-apa, tapi saya sehat, kuat, begitu ya. Kalau kaya sakit-sakitan terus gimana? Nggak bisa menikmati kekayaannya. Orang pintar juga begitu, kekuatan. Jadi kalau komplitnya kan kita badan kita kuat, terus kita punya kekayaan, terus kita bijaksana, begitu itu kan yang dicari orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang dicari orang di berbagai tempat, berbagai konteks, berbagai situasi ini dikatakan janganlah, janganlah, janganlah. Ketika sesuatu diulang tiga kali itu seperti tanda seru begitu ya. Janganlah ini. Jadi ketika orang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, orang menanti-nantikan, terus apa nih selanjutnya? Begitu, sesuatu yang lebih penting apa? Inilah yang dikatakan, siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Jadi kita bukannya dilarang untuk bermegah, tetapi kita dilarang untuk bermegah untuk sesuatu yang salah. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami dan mengenal aku itu sesuatu yang Tuhan suka ketika kita memahami dan mengenal Dia. Lebih daripada ketika kita memiliki kekayaan, kekuatan, bijaksana. Tuhan tidak impress dengan kekayaan kita. Tuhan tidak terkesan dengan kekuatan atau kepintaran kita. Tetapi Tuhan suka jika kita memahami dan mengenal Dia. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya kusukai, demikian firman Tuhan. Tapi saudara sekalian, dari firman Tuhan ini kita tahu apa yang Tuhan suka. Dari firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan tidak suka, Tuhan suka, selera Tuhan apa, dan sebagainya. Yang Tuhan sukai adalah ketika kita memahami dan mengenal Dia. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak ketika Tuhan melihat hidup kita, kita memahami dan mengenal Dia. Ada dua kata di sini, memahami dan mengenal. Memahami dan mengenal itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Memahami itu lebih konotasinya kita memiliki informasi yang benar. Kita punya pengetahuan yang benar. Mengenal ada konotasi karena pengenalan bukan hanya karena tahu fakta-fakta, tetapi tahu karena kita memiliki hubungan dengan pribadi yang kita kenal ini. Nah, itu adalah dua sense kata ini dalam bahasa aslinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata memahami itu berasal dari kata sakal, mengenal itu dari kata yada dalam bahasa Ibrani. Sakal itu lebih banyak dipakai untuk pengetahuan secara informasi, benar informasinya. Yada lebih pengetahuan karena relasi, karena saya mengenal dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pikirkan pengetahuan faktual dan pengetahuan relasional. Di screen Bapak Ibu ada gambar dua orang terkenal begitu ya. Kita bisa punya banyak pengetahuan faktual tentang Pak Jokowi, tentang Raisa begitu ya. Tetapi berbeda sekali dengan pengenalan secara relasional. Pengenalan secara relasional adalah pengenalan Gibran Kaisang kepada bapaknya misalnya, atau suaminya Raisa terhadap Raisa. Jadi ada pengenalan faktual, kita punya fakta-fakta yang tepat, tetapi ada pengenalan relasional. Dan yang dikatakan dalam Yeremia 9 ini dua-duanya. Kita perlu mengenal Tuhan dengan benar dan berelasi dengan Tuhan yang kita kenal itu. Dan kita mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tetapi di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan sungguh
Semuanya itu Tuhan senang sekali ketika kita mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa Tuhan sangat menghargai? Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut ini, yaitu kau memahami dan mengenal aku, itu kusukai. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Dia. Kita tidak bisa mencintai dan mempercayai pribadi yang tidak kita kenal. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mempercayai Dia? Pada masa-masa ini banyak sekali orang-orang Kristen yang kecewa terhadap Tuhan, yang kemudian meninggalkan Tuhan, mutung dengan Tuhan begitu ya. Karena dia, saya tidak lagi percaya sama Tuhan karena Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan cuekin saya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak mengenal Dia, maka kita akan tidak mempercayai Dia. Ketika ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, kita kehilangan orang-orang terkasih, kita mengalami banyak musibah dan macam-macam. Kemudian kita pikir, ada Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu kalau ada, apa Tuhan sayang saya apa enggak sih? Apakah saya masih perlu pelayanan dan sebagainya? Orang mulai meragukan kebaikan Tuhan dan meragukan karakter Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengenal Tuhan, maka orang yang mengenal Tuhan sikapnya akan berbeda. Ketika ada banyak kondisi-kondisi yang dia tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini, dia akan berkata bahwa Tuhan, saya tidak mengerti kenapa hal-hal ini terjadi dan harus saya alami. Tetapi saya tetap percaya kepada Engkau. Aku mengenal hatimu. Engkau Allah yang mengasihi saya. Engkau Allah yang penuh anugerah. Engkau Allah yang bijaksana. Engkau tidak melakukan kesalahan. Aku tetap percaya kepadamu. Meskipun aku masuk dalam situasi-situasi yang tidak aku pahami. Mari kita lihat perbedaannya. Orang yang mengenal Dia tidak mudah salah paham. Misalnya saya mengenal Pak Pausan dengan baik, misalnya begitu ya. Kemudian kita udah temenan lama begitu. Terus tiba-tiba kita ketemu nih di mall gitu ya, lagi jalan. Tiba-tiba Pak Pausan lewat begitu ya depan saya. Saya sudah lambaikan tangan, Pak Pausan begitu ya. Pak Pausan lempeng aja, nggak nengok ke kiri ke kanan, pokoknya lurus jalan terus ke depan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tidak mengenal Pak Pausan, maka saya akan bilang, aduh, orang ini nggak beres ini. Ini eh, sombong sekali. Saya sudah menyapa, terus dia eh, nggak noleh, nggak apa, terus jalan terus. Saya jadi salah paham terhadap Pak Pausan karena saya tidak mengenal Pak Pausan. Tetapi kalau saya mengenal Pak Pausan dengan baik, terus terjadi begitu, begitu ya. Kira-kira apa yang saya pikirkan? Saya tidak meragukan karakter Pak Pausan. Saya tahu orang Pak Posan pasti mungkin ini saya nggak ngerti kenapa dia lempeng aja lurus terus begitu ya meskipun saya udah panggil-panggil. Mungkin dia lagi buru-buru mau ngejar sesuatu dan sebagainya. Tetapi saya tidak meragukan Pak Posan. Saya cuma mempertanyakan apa sih ini situasinya begitu. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mempercayai Tuhan. Kita tidak meragukan Tuhan. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang misteri. Tetapi karakter Tuhan itu bukan misteri. Dalam pengertian karakter Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Bapa kita dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita juga tidak bisa mentaati dan melayani Tuhan. Ketaatan dan pelayanan kita kepada Tuhan itu berjalan beriringan dengan kita tunduk dan menghormati Tuhan yang kita kenal. Kalau pengenalan akan Tuhan kita sangat abstrak, maka ketaatan kita juga akan tidak terlalu berdasar. Dan ketika ada hal-hal tertentu yang harus kita kita korbankan dan sebagainya, kita akan, aduh, enggak. Kalau cuma melayani hobi-hobi kegiatan sih oke, tetapi kalau harus mengorbankan sesuatu, enggak begitu ya. Karena dia tidak mengenal Tuhan yang dia layani. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak dapat memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan hakikatnya adalah respon kepada Allah yang kita kenal, kepada kemuliaan Allah, kepada keagungan Allah, kepada kasih Allah, kita meresponi dengan pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan kalimat di depan ini.
Jika Tuhan tidak kita kenal, kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai, mempercayai, mentaati, melayani, memuji, dan menyembah Dia. Jika kita tidak mengenal Tuhan, maka kehidupan kekristenan kita cuma segitu-segitu saja. Akan stuck, berhenti. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam mencintai, mempercayai, melayani, menaati, memuji, dan menyembah Tuhan. Karena itu buat Tuhan itu sesuatu yang berharga sekali ketika kita semakin kenal siapa Dia, semakin kenal siapa Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melakukan spiritual check up dalam hal ini. Apakah saya sedang bertumbuh semakin memiliki kerinduannya semakin besar untuk mengenal Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab dan pengajaran firman Tuhan? Seberapa besar pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang menggairahkan kita. Kita dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Ketika kita punya kesempatan mengenal Tuhan melalui firman, melalui pengajaran-pengajaran, itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati kita dan kita mencarinya. Seberapa besar kita punya kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan ini melalui firman dan Alkitab, pengajaran firman dan Alkitab. Mari kita refleksikan diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara menjawabnya begini. Berilah jawaban yang paling menggambarkan keadaan diri saudara yang sebenarnya, bukan yang seharusnya atau sebaiknya. Mari kita cek hati kita saat ini. Ada satu dan dua. Satu dan dua artinya saya tidak ada kerinduan akan Tuhan. Kalau ngomongin Alkitab, aduh bosennya luar biasa begitu ya. Aduh Alkitab lagi. Aduh pengajaran lagi begitu ya. Tidak ada kerinduan, tapi yang satu tidak ada kerinduan dan tidak ada kegelisahan. Yang dua tidak ada kerinduan, tapi gelisah saya. Aduh, ini nggak benar nih hati saya kok jadi kering kayak begini ya, begitu ya. Nah, nomor tiga ada kerinduan tetapi on off gitu ya, sekedarnya. Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai lapar dan haus begitu ya. Ya, bolehlah begitu ya. Nah, empat itu kita punya gairah kerinduan yang besar, lapar dan haus. Lima, kita ingin supaya saya bukan cuma saya sendiri, saya ingin ngajakin orang lain juga untuk mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita ambil waktu sejenak untuk check up. Kita nanti akan check up untuk hal-hal yang lain. Kita check up yang pertama ini untuk seberapa jauh kita punya gairah kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jawabannya tidak usah diberitahukan kepada saya, tetapi pakai ini sebagai sarana untuk kita merefleksikan. Ketika kita berusaha menjawab ini, saya satu, dua, tiga, empat, atau lima. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sudah? Oke, kita lanjut. Itu adalah aspek pertama dari bertumbuh dalam segala hal akan Tuhan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus maksud saya. Maka hal yang pertama dari segala hal itu adalah di dalam hal pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita melakukan check up yang kedua. Kali ini masih di dalam gambar akar di sini adalah tentang mengasihi Tuhan. Mengenal Tuhan, kita akan belajar tentang mengasihi Tuhan. Firman yang akan kita renungkan tentang radical disciples di dalam mengasihi Tuhan adalah Markus 12 ayat 29 sampai 30. Konteksnya waktu itu Tuhan Yesus yang bersoal jawab dengan ahli Taurat dan pertanyaannya pada saat itu adalah hukum manakah yang paling utama? Bapak Ibu, eh, di dalam tradisi Israel, di dalam tradisi belajar mereka ada belajar dalam bentuk perdebatan, diskusi begitu ya. Dan salah satu perdebatan yang mungkin terjadi pada saat itu adalah dari sekian banyak hukum Taurat, kalau kita membaca eh,
tentang hukum Taurat ini, ada yang pernah menjumlahkan ya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu jumlahnya ada berapa hukum di situ. Dan ada yang menemukan angka 613 hukum. 613 itu kan banyak. Dari 613 itu mana yang paling utama dan mana yang tidak utama. Ini namanya orang perdebatan ya, suka mencari-cari bagian begitu ya. Dari 613 ini mana yang esensial, mana yang tidak esensial, mana yang utama, mana yang tidak terlalu utama begitu. Dan dalam percakapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini, Tuhan Yesus jawab, hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan Yesus mengutip perkataan dalam Ulangan pasal 6 yang disebut sebagai Shema. Itu adalah dengarlah hai orang Israel. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh orang Israel setiap pagi dan setiap malam, sehari 2 kali, tentang doa ini. Doa yang penting, doa yang sentral di dalam ibadah Israel, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, 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 segenap. Tapi Ibu Saudara sekalian, ini adalah hukum yang sangat radikal menurut saya di dalam mengasihi Tuhan. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Kita diminta bukan sekedar mentaati Tuhan, tetapi kita diminta untuk mencintai Tuhan. Karena kecintaan itu adalah akarnya. Radikal, kita bicara tentang radikal. Akarnya adalah kecintaan. Buahnya itu adalah ketaatan. Kita bisa mentaati tanpa mencintai. Misalnya kita mentaati peraturan lalu lintas begitu ya, kita bisa mentaati tanpa mencintai. Tetapi ketika kita sungguh mencintai, maka kita akan mentaati. Jadi radikal. Kecintaan itu yang penting. Dan kecintaan yang seperti apa? Kecintaan yang radikal, kecintaan yang segenap hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati di sini uh, berbicara tentang the center of our being. Ini di dalam pemahaman orang Ibrani waktu itu, bicara hati adalah tentang pusat kehidupan, di mana di dalamnya motivasi, gairah, kerinduan itu muncul ya. Jadi adalah center of our being. Nah, dikatakan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah, kata jiwa di sini dari bahasa Ibrani nepes. Nepes itu artinya adalah jiwa, bukan berarti seperti aspek psikologisnya kita, tetapi jiwa di sini adalah jiwa seperti dalam bahasa Indonesia dikatakan eh, kita menyelamatkan jiwa, kita mencari jiwa gitu ya. Yang dimaksud kita mencari jiwa kan kita bukan hanya mencari aspek jiwa dari orang itu ya, tetapi mencari jiwa itu mencari orang seluruh keberadaannya begitu. Ada sensus dulu disebutnya sebagai cacah jiwa. Ada berapa orang begitu. Nah, segenap jiwa itu berarti segenap keberadaan kita. Dalam segala keberadaan kita, kita berkata-kata, kita bertindak, seluruh keberadaan. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap pemikiran, dengan segenap kekuatanmu. Ini menunjukkan segala sesuatu yang di dalam diri kita. Ini radikal sekali. Seberapa banyak kita mencintai Tuhan dengan cara seperti itu? Mencintai Tuhan menjadi satu aspek yang penting, aspek yang mendasar di dalam akar kerohanian kita. Saya ingin membacakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kisah seseorang yang mencintai Tuhan. Buku ini, kisah ini diambil dari buku Crazy Love. Di dalamnya ada satu chapter yang judulnya Ketika Anda Jatuh Cinta. Nah, ini ditulis oleh Francis Chan. Francis Chan menuliskan begini. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sungguh-sungguh jatuh cinta dan tergila-gila pada Yesus? Saya pernah, kata Francis Chan. Orang itu adalah Clara, nenek istri saya. Baru-baru ini saya berbicara di pemakaman nenek Clara dan saya jujur berkata pada para pelayat yang berkumpul bahwa saya belum pernah melihat orang lain yang lebih bersemangat untuk bertemu dengan Yesus daripada nenek Clara. Setiap pagi nenek Clara berlutut di samping tempat tidurnya dan menikmati jam-jam yang berharga dengan juru selamat dan kekasihnya. Kemudian di hari yang sama hanya dengan melihat sudut tempat tidurnya saja ada tetesan air mata yang penuh sukacita dan pengharapan untuk esok paginya yang akan dinikmati dengan berlutut dalam hadiratnya.
Nenek Clara memperlakukan Tuhan seperti cara kita memperlakukan orang-orang yang sangat kita cintai. Ketika Anda benar-benar jatuh cinta, Anda akan melakukan segalanya untuk bisa bersama dengan orang yang Anda cintai. Anda akan rela menyetir selama berjam-jam hanya untuk bisa bersama dengannya, walaupun hanya sebentar saja. Anda tidak keberatan untuk tidur lebih malam untuk dapat berbincang. Berjalan bersama sewaktu hujan adalah hal yang romantis, bukannya menyebalkan. Anda rela menghabiskan banyak uang untuk orang yang sangat Anda cintai. Ketika Anda sedang berjauhan satu sama lain, rasanya sedih, bahkan menyakitkan. Ia adalah orang yang Anda terus pikirkan. Anda langsung memanfaatkan setiap kesempatan untuk berada bersama ketika Anda jatuh cinta. Tapi Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab tidak ada perintah, hendaklah kamu saat teduh setiap pagi. Ada nggak di situ? Nggak ada di dalam Alkitab. Setiap hari kamu harus melakukan ini. Tetapi yang ada di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap ini, maka kita akan rindu melewatkan waktu bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada waktu di mana kita tidak punya kerinduan itu. Itulah tempatnya kita butuh disiplin rohani. Kita mendisiplin diri kita untuk datang, menikmati hadirat Tuhan dan sebagainya. Tetapi kalau warnanya disiplin melulu, itu artinya ada sesuatu yang tidak terlalu benar, tidak terlalu tepat. Karena kalau kita sungguh mencintai Tuhan, maka kita tidak perlu disiplin karena kecintaan itu mengambil alih. Ketika seseorang datang ngapelin pacarnya, itu dia tidak perlu disiplin karena kecintaan dia yang menggerakkan dia untuk melakukan itu. Nah, ketika kita datang pada Tuhan, kita butuh waktu-waktu di mana kerinduan kita tidak banyak begitu ya. Kita butuh mendisiplin diri. Tetapi kalau disiplin terus-menerus begitu, itu ada sesuatu yang kurang tepat di sini. Disiplin ini mestinya membawa kita sampai cinta kita pulih. Sehingga kita tidak butuh disiplin lagi untuk datang pada Tuhan dalam waktu-waktu bersama-sama dengan Dia. Pertanyaan untuk kita refleksikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saya sedang bertumbuh semakin punya kerinduan yang besar untuk mencintai Tuhan melalui relasi pribadi dengan Tuhan dalam firman dan doa? Seberapa kita intim berjalan dengan Tuhan? Percakapan-percakapan sehari-hari dengan Tuhan dalam doa kita. Kerinduan kita untuk punya waktu bersama dengan Tuhan saja. Seberapa besar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali lagi 1 sampai 5. 1 dan 2, kita tidak punya waktu-waktu pribadi dan waktu-waktu sehari-hari dengan Tuhan dalam relasi sehari-hari. 3, on off begitu ya. 4, kita punya gairah kerinduan yang besar. Kelima, kita sedang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama dengan kita. Loving God. Mari kita tempatkan diri kita, refleksikan diri kita. Seberapa saya sedang bertumbuh dalam hal ini, dalam relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, dua hal tadi, mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, itu saya tempatkan di dalam gambar ini di bawah, di bagian akar. Mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengenal Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Kerinduan untuk mengenal Tuhan, kerinduan yang besar. Dan kerinduan untuk mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang disebut sebagai akar dalam kehidupan rohani kita. Kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Semakin kita mengenal, kita semakin mencintai. Semakin kita mencintai Tuhan, kita semakin rindu mengenal Dia lebih dalam lagi. Dua aspek pertumbuhan ini yang sangat radikal. Pengenalan akan Tuhan yang lebih bernilai daripada kepintaran, kekayaan, kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap. Sangat radikal.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah pohon itu bukan hanya bagian akarnya saja, tentu saja. Ada bagian yang di atas permukaan tanah. Ini garis garis berwarna coklat ini garis permukaan tanah. Ada yang di atas permukaan tanah. Bagian yang di bawah ini bagian yang nggak kelihatan. Bagian akar itu bagian yang nggak kelihatan, tetapi sangat penting. Nah, mari kita bicarakan bagian yang di atas permukaan tanah. Ada dua macam buah. Yang pertama adalah buah-buah Roh Kudus, yaitu buah-buah karakter yang mencerminkan Tuhan. Kalau kita sungguh bertumbuh dalam segala karya Kristus, itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih kepada Tuhan, dan juga dalam karakter yang mencerminkan Tuhan. Buah-buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya dalam Galatia pasal 5. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus 3 ayat 18 dituliskan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang di dalam satu proyek besar dalam hidup saudara dan saya, yaitu supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam penciptaan kita diciptakan untuk mencerminkan Tuhan, bukan? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita menjadi cerminnya Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia. Dan ketika kita paling mencerminkan Tuhan, kita menjadi paling memuliakan Dia. Karena Tuhan yang kita cerminkan adalah Tuhan yang mulia. Kita diciptakan untuk itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita jatuh dalam dosa? Kita kehilangan kemuliaan itu. Kita ingin menggantikan gambaran yang mulia tentang Allah dengan gambaran yang fana. Itu dikatakan dalam kitab Roma. Tetapi ketika kita ditebus oleh darah Kristus, maka penebusan memungkinkan kita kembali untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Wesley menulis banyak sekali mengenai hal ini. Tentang bagaimana sanctification itu, perjalanan pengudusan itu. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan ketika kita jatuh di dalam dosa. Tetapi itu sesuatu yang terus diperbarui oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah proyek Tuhan untuk menghasilkan karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus. Ketika kita bertumbuh dan sesudah kita menerima Kristus, harapannya kan begini ya. Kita bertobat begitu ya. Terus kita bertumbuh dalam kedewasaan, 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 terus sampai kita ada kesempurnaan dalam Kristus nanti. Kita akan dimuliakan begitu ya. Tetapi realitasnya kan tidak semulus ini ya. Realitasnya seringkali ada banyak benang kusutnya di tengah-tengah perjalanan hidup ya. Mungkin karena dosa-dosa lama, relasi-relasi yang lama dan sebagainya. Berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak kemacetan dalam kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pentingnya pelayanan pemulihan. Kita perlu ditolong, perlu dipulihkan, kita perlu dikonsel, kita perlu dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mungkin mempengaruhi kita, dibereskan dari pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu dan sebagainya, supaya kita kembali ke dalam jalan pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi bertumbuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang yang terluka biasanya punya kecenderungan untuk melukai orang lain. Hurt people, hurts people. Tetapi heal people, heal people. Orang yang pernah mengalami pemulihan akan bisa menolong orang lain mengalami pemulihan juga. Orang-orang yang mengalami luka-luka yang tidak dibereskan akan cenderung melukai. Tetapi orang yang pernah mengalami pemulihan akan bisa memulihkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah perjalanan pertumbuhan kita. Kita menjadi uh, orang-orang yang di dalam perjalanan hidup kita bergumul dengan berbagai macam dosa dan kelemahan, kemudian kita dipulihkan dan terus berjalan yang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Peter Scazzero mengatakan dan menuliskan di dalam bukunya Emotionally Healthy Church bahwa kesehatan emosi, kesehatan kita secara karakter, dan kesehatan rohani itu tidak dapat dipisahkan. Seorang Kristiani tidak mungkin dikatakan dewasa secara rohani jika dia tidak dewasa secara karakter. Ada orang yang pengetahuan Alkitabnya luar biasa.
yang wah pokoknya segala pertanyaan tanya dia udah kayak kamus berjalan begitu ya. Tetapi orang nggak mau deket-deket sama dia begitu ya. Karena secara karakter dia sangat tidak dewasa. Kesehatan karakter dan kesehatan rohani tidak dapat dipisahkan. Nah, ini juga aspek pertumbuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Max Lucado dalam Just Like Jesus menuliskan dengan indah begini. Ketika kita hidup bersama dalam waktu yang lama dengan seseorang, akhirnya kita akan mulai terdengar sama dengan orang itu. Cara bicara kita mungkin lama-lama akan rada mirip-mirip begitu. Bahkan kita akan berpikir sama. Kalau saudara-saudara dengar Gibran kalau bicara itu rada-rada kayak bapaknya ya, kayak kayak Pak Jokowi begitu ya. Jadi orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan mungkin berpikir sama. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengambil pikirannya, prinsipnya, sikap-sikapnya, dan kita akan menyerap hatinya. Nah, di dalam pengenalan dan kasih kita akan Tuhan, kalau itunya beres, akarnya beres, maka akan ada muncul buah-buahnya dalam bentuk prinsip, sikap, dan hati Tuhan yang akan muncul di dalam buah-buah kehidupan kita. Nah, pertanyaan spiritual check up kita, apakah kita saat ini melihat bahwa kita sedang bertumbuh semakin mencerminkan Tuhan dalam karakter dan relasi saya dengan orang lain? Apakah kita sedang melihat, saya bertumbuh. Dulu gampang sekali eh, membicarakan kesalahan orang lain gitu ya, ngomongin yang jelek tentang orang lain. Dulu gampang sekali bohong-bohong begitu ya, kalau ada apa untuk menyelamatkan diri kita mudah sekali menipu orang begitu. Sekarang sudah nggak bisa lagi gitu ya. Atau begitu eh, bohong, kemudian kita langsung datang pada Tuhan, minta ampun Tuhan dan sebagainya. Jadi, apakah kita sedang mengalami perubahan-perubahan itu? Bukan kita ikut sekolah kepribadian begitu ya, tetapi ada perubahan-perubahan yang radikal di dalam diri kita, sehingga hal-hal yang dulu kita lakukan, kecurangan, kebobrokan, itu itu menjadi sesuatu yang kita tahu bahwa ini ini nggak benar begitu dan ada kita merasa tidak natural lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita sedang bertumbuh semakin mencerminkan Tuhan dalam karakter dan dalam relasi kita dengan orang lain. 1 sampai 5 seperti tadi. Oke, kita sudah 3 check up. Satu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus itu meliputi mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu akarnya. Kemudian ada buahnya, ada buah karakter mencerminkan Tuhan, ada buah yang kedua yaitu buah pelayanan. Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan adalah akarnya, buahnya adalah buah karakter yang mencerminkan Tuhan dan buah pelayanan yang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ketika seseorang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, maka salah satu aspek pertumbuhannya akan muncul dalam hidupnya adalah kerinduan dia untuk melayani Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 39, catatan Alkitab yang lain tentang hukum yang terutama, di sana dikatakan eh, kata hubungnya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang radikal sekali bukan? Kita diminta mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Waduh, itu kalau kita pikirkan radikal sekali itu. Kasih yang seperti itu. Wah, gimana caranya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menunjukkannya ketika Tuhan Yesus melayani. Catatan dalam Matius 9, ketika melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu minta kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melayani banyak orang, sebentar ini eh, power plug-nya. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Melihat kebutuhan orang lain, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani itu mudah menggerakkan hati Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus tergerak, Tuhan Yesus mendoakan, meminta murid-muridnya untuk mendoakan, minta kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya mengirimkan pekerja itu. Kalau kita bertumbuh semakin serupa dengan hati Kristus, bertumbuh dalam segala hal karena Kristus, kita bisa tanyakan seberapa banyak kita semakin peka terhadap kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang lain. Kadang-kadang hidup di kota besar seperti Jakarta, kita terbiasa untuk survival, begitu ya. Eh, Jurusnya adalah SDM, selamatkan diri masing-masing. Semua orang sudah punya kesusahan, selamatkan diri masing-masing, gitu ya. Ngapain ngurusin orang lain? Hidup udah susah, nggak usah nambah susah lagi, begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, salah satu aspek pertumbuhannya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang-orang itu akan makin muncul dalam diri kita. Kita akan semakin peka terhadap kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang lain. Dan kita bertindak atau kita mendoakan hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Martin Luther pernah bilang begini, setiap orang Kristen seharusnya punya dua macam pertobatan. Pertobatan yang pertama adalah keluar dari dunia, masuk dalam keluarga Tuhan. Itu pertobatan yang pertama. Keluar dari dunia, masuk dalam keluarga Tuhan. Tetapi Martin Luther menambahkan, kita juga butuh pertobatan yang kedua, yaitu diutus kembali ke dalam dunia untuk membawa pesan dan mewujudkan kerajaan Allah. Jadi yang satu keluar dari dunia, yang satu kembali ke dalam dunia untuk membawa pesan dan mewujudkan kerajaan Allah. Saya khawatir banyak orang Kristen mengalami pertobatan yang pertama saja. Keluar dari dunia, masuk dalam keluarga Tuhan, menantikan saatnya masuk surga nanti. Gitu ya. Tetapi berapa banyak di antara kita yang muncul buah-buah pelayanan. Ketika dia sudah masuk dalam keluarga Tuhan, keluar dari dunia ini, dia diutus kembali ke dalam dunia untuk membawa pesan dan mewujudkan kerajaan Allah karena didorong kasih kepada mereka. Orang banyak itu memerlukan Injil karena hanya Injil yang menyelamatkan mereka. Orang banyak itu juga butuh kebutuhan jasmani, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Kebutuhan kita menjadi berkat, kita dipanggil, kita diberkati untuk menjadi berkat. Berkat itu adalah berkat Injil termasuk di dalamnya yang terutama, tetapi juga berkat-berkat yang lain. Berkat-berkat melalui kehadiran kita untuk membawa dan mewujudkan kerajaan Allah. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami pertobatan kedua, rasa bahwa melayani orang lain itu adalah bagian dari panggilan dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang bertanya, apa panggilan saya dan pekerjaan Tuhan di dunia ini? Sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan. Apa yang perlu saya perlu studi apa ya? Saya perlu kerja apa, di mana dan sebagainya supaya Tuhan paling dimuliakan dan orang-orang paling diberkati melalui apa yang Tuhan berikan pada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritual check up yang keempat, yang terakhir. Apakah saya punya kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan dengan membawa orang-orang untuk mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan? Seberapa banyak saya ingin orang-orang ketemu dengan Yesus, mengalami dikasih oleh Tuhan Yesus, dan hidupnya memuliakan Yesus. Apakah saya punya kerinduan yang besar supaya Tuhan dikenal, dipuji, dan dimuliakan? 1 sampai 5. 1, tidak ada dan tidak gelisah. Tenang-tenang saja. 2,
Tidak ada kerinduan untuk melayani, tapi gelisah. Kok saya begini amat ya, begitu ya. Tiga, ya sekedarnya lah begitu ya. Empat, sungguh-sungguh melakukannya. Ada gairah kerinduan, senang sekali ketika orang berjumpa dengan Kristus dan dilayani. Lima, kita menginspirasi orang lain untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah aspek-aspek pertumbuhan yang menyeluruh, pertumbuhan yang radikal di dalam kita menjadi murid Kristus yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Itulah definisi murid ya. Orang yang bertumbuh di dalam segala hal mengikuti ajaran dan kehidupan Sang Guru Kristus. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus meliputi membangun akar dan menghasilkan buah. Akarnya apa saja masih ingat? Ada dua. Bertumbuh dalam kita mengenal Tuhan, knowing God, dan mencintai Tuhan, loving God. Apakah kita sedang bertumbuh atau macet di dalam akar ini? Mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Menghasilkan buah, ada dua macam buah. Masih ingat? Buah yang pertama adalah karakter yang mencerminkan Tuhan. Buah karakter dan buah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Bertumbuh dalam segala hal. Arah Kristus di dalam empat aspek ini. Kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam aspek ini, inilah pertumbuhan yang radikal. Tuhan menjadi center, Tuhan menjadi yang utama. Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mencerminkan Tuhan, melayani Tuhan. Pemuritan pada dasarnya adalah menolong orang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus ini. Bertumbuh di dalam pemahaman pengajaran, bertumbuh dalam relasinya dengan Tuhan, bertumbuh dalam karakter, dan bertumbuh dalam pelayanannya. Ketika kita membicarakan tentang pemuritan yang intensional, kita berbicara tentang sasaran tujuan-tujuan yang mau kita hasilkan di dalam proses pemuritan itu. Pengenalan akan Tuhan, kecintaan kepada Tuhan, karakter yang mencerminkan Tuhan, dan kehidupan yang melayani Tuhan. Nah, kita bisa turunkan dalam bentuk orang untuk bisa seperti ini, orang perlu seperti apa ya? Nah, inilah yang akan kita bicarakan terakhir. James Bryan Smith eh, menuliskan tentang transformasi menuju keserupaan dengan Kristus meliputi unsur-unsur mengalami pembaruan pola pikir, menerapkan kebiasaan baru, merenungkan dalam perenungan dan percakapan dengan orang lain yang dalam perjalanan yang sama, semuanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya tahu ini banyak tulisan, saya akan terjemahkan dalam bentuk gambar. Untuk kita bertumbuh dalam segala hal karena Kristus itu, caranya bagaimana? Ini yang minggu lalu kita sempat spill sedikit ya. Bertumbuh dalam mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mencerminkan Tuhan, melayani Tuhan, caranya bagaimana? James Bryan Smith mengatakan, pertama-tama itu perlu memperbaiki pola pikir. Pikiran kita perlu diperbarui dulu. Ketika kita punya pola pikir yang sebelumnya, kita perlu diubah pola pikirnya di dalam pola pikir pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Untuk topik-topik tadi ya, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mencerminkan Tuhan, dan melayani Tuhan, bagian firman Tuhan apa yang perlu diajarkan kepada orang-orang yang kita muridkan. Jadi intensional artinya kita memilihkan, memikirkan orang-orang ini perlu diubah cara berpikir yang sebelumnya menjadi cara berpikir Alkitabiah. Perlu diajar apa? Perlu ada kurikulum pengajarannya begitu ya kalau kita bicara tentang sekolah itu. Orang itu perlu belajar apa? Pola pikirnya berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya itu sesuatu yang penting, perubahan dalam pola pikir. Kitab Roma mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Do not be conformed, but be transformed by the renewal of your mind. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi diubahkan, dimulai dengan perubahan pikiran kita, pola pikirnya berubah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, James Bryan Smith bilang bahwa kita bisa punya pola pikir yang berubah, tetapi belum tentu kita sedang menyelaraskan hidup kita dengan pola pikir yang baru ini. Maka hal kedua yang dia katakan, perlu dilakukan membangun gaya hidup melalui latihan rohani. Jadi
Pola pikir yang berubah ini menuntut kita memiliki kehidupan yang berubah juga, bukan? Kehidupan yang berubah ini kita lakukan jelas. Oke, kita sudah belajar firman Tuhan ini, bagaimana penerapannya dalam hidup saya. Nah, ini eh, kita lakukan. Belajar firman Benar Tuhan sih. tidak mengubah hidup kita. Kalau belajar firman Tuhan itu tidak diterapkan. Berpikir membangun gaya hidup. Tetapi kita tahu bahwa dua hal ini bukan dua hal yang mudah. Memperbarui pola pikir dan membangun gaya hidup. Karena itu kita butuh orang lain. Kita perlu komunitas. Dan itulah rancangan pertumbuhan. Kita tidak dirancang untuk bertumbuh sendiri. Kita tidak menjadi lone rangers dalam pertumbuhan kita. Tetapi kita melakukannya bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Ada firman Tuhan yang kita pelajari dan kita terapkan. Ada umat Tuhan dan juga ada roh Tuhan. Itu yang Tuhan berikan pada kita untuk terjadinya perubahan pertumbuhan dalam segala hal karena Kristus. Kita melakukannya bersama-sama dengan komunitas. Kita ada akuntabilitas, saling mendorong, saling menanyakan bagaimana hidupmu. Apa yang bisa aku tolong supaya kamu bisa hidup dalam firman bagian ini. Dan juga bagaimana engkau bisa menolong saya. Akuntabilitas, ada transparansi. Kita membicarakan bagaimana kita bergumul, bagaimana kita bersuka cita, dan sebagainya atas apa yang terjadi dalam diri kita. Bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Firman Tuhan, umat Tuhan, dan roh Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja ketika kita belajar firman-Nya dan melakukannya dan bekerja melalui komunitas. Itulah karya Roh Kudus. Itu yang minggu lalu kita sempat lihat sedikit. Bahwa Allah Roh Kudus bekerja bukan di dalam kondisi vakum. Allah Roh Kudus bekerja melalui the means of grace, artinya sarana-sarana kasih karunia. Jadi ada sarana-sarana di mana Roh Kudus bekerja. Yang mengerjakan pertumbuhan siapa? Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus bekerja melalui sarana-sarana. Jadi ada ilustrasi yang bagus yang diberikan oleh Dallas Willard. Ya, Dallas Willard bilang begini, eh, proses transformasi hanya dapat terjadi melalui karya Roh Kudus. Jadi itu kebenarannya. Tetapi kita dapat menempatkan diri dan membuka diri pada proses transformasi ini. Cuma kita tidak dapat mengontrol atau membuatnya terjadi dengan kekuatan sendiri. Gambarnya seperti gambar perahu layar. Kalau perahu layar seperti ini, itu apa yang menggerakkan perahu layar itu adalah angin, betul ya? Angin yang mendorong perahu layar ini untuk bergerak. Tetapi kalau orang yang ada di atas perahu layar ini tidak mengembangkan layar, ada angin juga tidak bergerak, begitu ya. Nah, yang perlu dia lakukan adalah mengembangkan layar. Tetapi juga sebaliknya, katakanlah orang ini mengembangkan layar, tapi tidak ada angin, ya juga tidak bergerak, di mana akan tetap diam di tempat. Nah, angin itu adalah ilustrasi tentang Roh Kudus. Mengembangkan layar inilah bagaimana kita menempatkan diri dalam sarana-sarana kasih karunia tadi. Kita ada bersama-sama bertumbuh dengan anak Tuhan yang lain. Kita belajar firman Tuhan dan sebagainya. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, firman itu memperbaiki pikiran kita. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, kita punya pengalaman-pengalaman rohani dalam perjalanan hidup kita. Kita melakukannya bersama dengan umat Tuhan. Roh Kudus memakai proses-proses itu untuk menggerakkan angin, untuk menggerakkan perahu layar kita. Kita mengembangkan layar. Kalau kita tidak mengembangkan layar, itu juga tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang disebut sebagai misteri. Proses pertumbuhan ini merupakan misteri. Kita bisa bertumbuh dalam segala hal karena Kristus tadi, itu misteri. Itu sesuatu yang Roh Kudus yang kerjakan dalam diri kita ketika kita ada dalam sarana-sarana itu. Sesuatu yang di luar pemahaman dan pekerjaan manusia yang kita lihat adalah kelihatannya kita cuma seperti PA biasa ya, terus kita coba saling sharing penerapan firman Tuhan, kita saling mendorong dan sebagainya, kelihatannya seperti itu dari waktu ke waktu. Kita melihat karakter yang diubahkan, hidup yang semakin mencintai Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah ketika kita mengembangkan layar, maka kita menangkap angin itu. Kita menempatkan diri di tempat di mana Roh Kudus leluasa menumbuhkan kita di dalam anugerah. Ini yang minggu lalu kita sempat lihat juga ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi
eh, morphoon, morphote ya di sini, is formed di dalam kamu. Kata morphoo itu adalah kata yang dipakai untuk perubahan janin. Itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang Allah kerjakan dalam diri kita sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Sampai rupa Kristus menjadi nyata itu proses morfoo yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Demikian juga Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah adalah metamorpho, to be transformed. Perubahan metamorfosis ini sesuatu yang misterius, bukan? Ulat ini cuma makan begitu ya, daun dan sebagainya. Tetapi ketika dia makan terjadi metamorfosis di situ. Gambaran sesuatu yang misterius yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ini terjadi dalam hidup kita ketika kita berada di dalam jalan kasih karunia-Nya. Sehingga benar sekali dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bertumbuh dalam segala hal karena Kristus itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan itu yang penting. Having said that, menanam dan menyiram itu, kalau misalnya ya udahlah Tuhan aja yang beri pertumbuhan sama pohon-pohon ini, aku nggak usah menanam, aku nggak usah menyiram. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak terjadi pertumbuhan, tidak ada buah-buah yang dihasilkan, yang ada cuma semak belukar. Tapi melalui proses sederhana yang namanya menanam, menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Mulai proses sederhana, kita berkumpul, belajar firman Tuhan, bersama dengan umat Tuhan yang lain, memikirkan bagaimana kita bisa saling mendorong dalam penerapan dan sebagainya. Tuhan memakai proses menanam dan menyiram itu untuk memberi pertumbuhan. Gambaran yang indah tentang bagaimana karya misterius pertumbuhan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita, supaya kita bertumbuh menjadi murid Kristus yang radikal di dalam mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan, dalam mencerminkan Tuhan, dan juga dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Johan untuk penyampaian materi hari ini. Saya pribadi juga banyak diberkati merenungkan berbagai hal yang memang harus dikerjakan ya seradikal mungkin untuk bisa menjadi murid yang sejati. Saya percaya setiap kita yang ikut malam hari ini juga boleh diberkati ya melalui penyampaian materi hari ini. Bahkan setiap kita diajak untuk merenung seberapa kita sudah radikal di dalam kita mengikut Yesus. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk boleh mengajukan pertanyaan. Pertama, saya akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara langsung. Untuk satu orang dulu. Apakah ada? Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, bila belum ada, Pak Johan, ini ada beberapa pertanyaan di saya yang mau minta Pak Johan boleh kasih masukan. Yang pertama, Pak, hal-hal atau jebakan-jebakan apa yang membuat orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, ikut kelompok kecil, melakukan pembinaan ini itu juga mungkin, tetapi tidak bisa menjadi murid Kristus yang radikal. Nah, dalam pengalaman Pak Johan mengajar juga di gereja, mungkin Pak Johan banyak mensurvei gitu ya. Kira-kira apa itu, Pak? Ya, kalau di dalam kerangka yang 4 aspek pertumbuhan tadi yang kita lihat begitu ya, Ya, eh, kita
kadang-kadang menekankan satu aspek tetapi berharap aspek yang lain itu akan muncul dengan sendirinya. Misalnya, kita menekankan aspek pengenalan akan Tuhan. Kita melahap buku-buku teologi yang begitu banyak, belajar Alkitab dan sebagainya. Kita mengumpulkan banyak pengetahuan faktual di situ. Berharap dengan pengetahuan ini, maka kita akan otomatis mencintai Tuhan, kita otomatis karakternya akan diubah, otomatis akan pelayanan seperti itu. Eh, saya pikir Alkitab juga mengatakan bahwa manusia itu adalah pribadi yang kompleks. Manusia bukan kognitif being saja, makhluk Hmm. kognitif, tapi juga makhluk sosial, makhluk yang berperasaan dan sebagainya. Jadi dengan beresin satu aspek saja, yang bagian lain tidak otomatis akan jadi beres. Nah, jadi ketika kita menekankan satu aspek, berharap yang lain beres dengan sendirinya, saya pikir itu sesuatu hal yang kita perlu perlu pikirkan ulang. Buku yang tadi saya sebutkan, The Emotionally Healthy Church, itu didasarkan oleh satu penelitian. Orang-orang yang rajin saat teduh, orang-orang yang rajin baca Alkitab dan sebagainya, begitu ya. Kemudian juga dibandingkan dengan pertumbuhan karakter. Jadi dia punya parameter-parameter tertentu untuk pertumbuhan karakter. Ternyata tidak selalu berbanding lurus. Nah, karena dia tidak mengurus aspek-aspek emosional, aspek-aspek karakternya, begitu ya. Yang dia urus hanya aspek pengetahuan Alkitabnya saja. Nah, jadi itu menjadi satu satu hal yang perlu kita pikirkan. Atau sebaliknya, orang yang aktif sekali dalam pelayanan, begitu ya. Ya, kemudian aspek yang lainnya jadi kedodoran, begitu ya. Nah, saya punya satu, saya dulu waktu kos di Jakarta, waktu saya kerja di Jakarta, ada suami istri pemilik kos ini adalah eh, orang yang sangat aktif di satu gereja. Kalau pagi-pagi mereka eh, sering ngajak puji-pujian gitu ya, worship bareng pagi-pagi. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Tetapi yang terutama yang ibunya ya, ibu kosnya, kalau bapak kosnya sih pendiam. Ibu kosnya itu perkataan-perkataannya itu tajam gitu ya. Aduh, sangat tidak menyenangkan berada bersama-sama dengan dia. Kalau ibu kos ini lagi pergi, kita anak-anak kos itu happy begitu ya. Begitu dia datang, kita rasanya nggak happy. Jadi ada orang-orang tertentu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang itu nggak ada, malah jadi lebih 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 menyenangkan begitu ya. Waduh, itu secara karakter memang begitu. Jadi ini orang yang suka worship pagi-pagi, aktif di gereja dan sebagainya, tetapi karakternya begitu. Jadi eh, seringkali kita perlu mengenali dan perlu serius memikirkan dalam empat aspek itu. Bagaimana pengenalan saya akan Tuhan, bagaimana relasi saya dengan Tuhan, kecintaan saya dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kemudian bagaimana karakternya, bagaimana juga dengan pelayanannya. Kita akan, ketika kita bertanya apakah kita bertumbuh atau sedang macet pertumbuhannya, kita bisa jawab dalam hal, oh dalam hal ini saya sedang macet, dalam hal ini saya sedang bertumbuh. Jadi eh, itu kalau tadi pertanyaan Pak Pausan tadi, orang ini sudah lama ikut ini, ikut itu dan sebagainya. Mungkin satu aspeknya dia bertumbuh, aspek yang lainnya tidak begitu ya. Dan eh, ketika dia melakukan spiritual check up, dia akan melihat bahwa oke, aspek apa yang saya sekarang perlu 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 ditolong untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi mungkin orang itu bukan sama sekali tidak bertumbuh, tetapi bertumbuh di satu sisi, sementara sisi yang lain dilupakan. Nah, itu sebabnya kita perlu di dalam sebuah pemuritan itu menolong bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Karena ada kurikulum pemuritan yang melulu isinya doktrin melulu begitu ya. Ada kurikulum pemuritan yang melulu isinya tentang karakter terus, buah-buah roh terus begitu ya. Ada kurikulum pemuritan yang melulu tentang pelayanan, penginjilan, misi dan sebagainya. Nah, kita perlu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mungkin gitu Pak Kosa. Bukan hanya menekankan kepada satu aspek ya Pak ya, menyeluruh Ya, semua aspek itu harus ya, diperhatikan dan harus diupayakan sepertinya gitu ya Pak ya. Nggak akan ya. otomatis itu Jadi kita hadir nggak bisa dalam berharap diri dari otomatis ya, ya, ya. ya. Ya, ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan kita ya, Bapak Ibu Saudara ya. Iman Kristen kita kalau mau bertumbuh ada hal-hal yang kita harus kerjakan yang tidak boleh kita biarkan. Oke, thank you Pak Johan. Pak, ini ada dua pertanyaan.
akan saya bacakan untuk Pak Johan ya, minta pandangan Pak Johan. Apakah orang yang tidak rindu mengenal Tuhan dengan firman-Nya, tapi bisa tetap mengasihi dan mencintai Tuhan? Bisa nggak orang seperti ini? Dia tidak rindu mengenal Tuhan dan firman-Nya, eh, tapi mungkin orang ini mengatakan, ya aku mencintai Tuhan gitu loh. Ya, ya. Pertanyaan kedua, jika dalam perjalanan hidup orang yang menganggap dirinya adalah orang Kristen, ternyata hidupnya tidak seradikal seperti yang tadi Pak Johan jelaskan, Hmm, apakah memang ada kategori orang yang seperti itu? ya, oke. Boleh minta pandangan Pak Johan? Ya, ya. Kalau yang tadi ya antara mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan itu sesuatu yang sangat berhubungan. Eh, saya mau katakan bahwa kita bisa bertumbuh dalam mencintai Tuhan tanpa pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan sampai batas tertentu. Tetapi ketika kita sampai pada batas itu, ya udah mentok di situ. Kecintaan kita pada Tuhan ya cuma segitu doang gitu. Kita mungkin ya, mungkin saya ilustrasikan pakai dua tangan misalnya begitu ya. Inilah waktu kita terima Yesus, kita mulai belajar firman Tuhan dan sebagainya, kita pengenalan kita akan Tuhan di sini. Kecintaan kita akan Tuhan akan mengikuti kan pelan-pelan. Kecintaan akan Tuhan di tangan saya yang satunya lagi nih, Bapak Ibu kalau bisa melihat di screen. Kita bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh dalam kecintaan kita pada Tuhan, tapi suatu saat mentok di sini. Kita tidak kecintaan kita akan Tuhan dari dulu ya begitu ya, ya udah mentoknya di sini. Awalnya bertumbuh makin lama makin banyak, tapi mentok di sini. Mentoknya di mana? Di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita tidak bertumbuh bertambah dalam pengenalan akan Tuhan ya mencintai kita, cinta kita kan respon dari pengenalan kita akan Tuhan ya tadi ya. Dan ketika tidak bertumbuh ya udah macet di situ. Saya mengingat sekali, saya suka membaca buku ya. Salah satu buku yang beberapa waktu lalu saya baca eh, tentang The Children of the Living God, tulisan dari eh, Ferguson. Dia dia menuliskan tentang keistimewaan menjadi anak-anak Allah. Indah sekali buku itu menceritakan tentang eh, kasih karunia bahwa status sebagai anak itu adalah status sebagai anak Allah itu satu status yang paling penting dalam hidup kita. Kemudian dia menjelaskan tentang hak ahli waris, tentang bagaimana Tuhan berelasi kita dengan anaknya dan sebagainya. Setiap bab itu ketika saya selesai baca, saya sujud menyembah Tuhan. Dan Tuhan terima kasih. Saya tidak mengerti bahwa saya dikasih sedemikian rupa waktu Sinclair Ferguson itu menjelaskan bab demi bab di bagian itu. Jadi bagaimana saya bisa semakin eh, kagum dan hormat dan senang sama Tuhan itu ketika saya bertambah pengenalan saya akan Tuhan dalam hal ini melalui bacaan, kadang-kadang melalui firman Tuhan yang dikotbahkan, kadang-kadang melalui semakin kita tambah pengenalan akan Tuhan, kita tambah kagum dan hormat dan kecintaan pada Tuhan. Tetapi kalau tidak ya ya kita cuma bermain-main di area-area di mana ini mentoknya gitu. Nah, ketika kita bertumbuh lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita punya ruang lagi untuk bertumbuh dalam cinta. Mungkin kira-kira begitu ilustrasi sederhananya. Eh, jadi bisa sampai titik tertentu, tetapi tidak lebih dari itu. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, tentang orang Kristen yang radikal, ya. Eh, Alkitab banyak memberikan pada kita sasaran-sasaran tujuan-tujuan apa yang menjadi Tuhan, yang dirindukan Tuhan. Jadi di dalam Perjanjian Baru seringkali disebut sebagai teleos dari pertumbuhan. Apa? Pertumbuhan yang genap, pertumbuhan yang sampai pada kesempurnaan dalam Kristus. Itu sesuatu yang menjadi teleos, menjadi tujuan akhir, menjadi end game-nya kita. Begitu ya, sasaran ke sana. Selama kita hidup di dunia, kita tidak akan sampai pada kesempurnaan. Tapi nanti kita akan disempurnakan pada akhirnya, di glorification, setelah sanctification. Nah, ketika kita
sudah dimulai pekerjaan sanctification dalam diri kita, tetapi belum sampai ke sana. Bagian kita adalah kita terus berada dalam perjalanan pertumbuhan itu. Dan kita makanya dikatakan kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi pertama-tama kita tidak jadi frustrasi karena saya belum sampai di sana begitu ya. Tetapi yang jelas apakah kita sedang terus bertumbuh ke sana apa enggak? Nah, baru menjadi masalah ketika kita macet begitu ya, ketika kita tidak bergerak, ketika kita puas diri. Ya udah saya begini. Tuhan Yesus dari dulu sekarang selama-lamanya sama, saya juga begitu begitu ya. Jadi tidak semakin bertambah, tidak makin bertumbuh. Nah, itu tanda bahaya itu. Eh, Nah, kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan umat Tuhan, dan menantikan karya Roh Tuhan untuk terus menggerakkan kita ke sana. Dan saya pikir itu salah satu hambatan di dalam kita melakukan pemuritan, Pak Pausan. Hmm. Eh, Seringkali orang tidak sedang punya punya gairah kerinduan untuk bertumbuh, itu seperti orang nggak merasa lapar gitu ya. Di hadapan di meja itu ada makanan yang enak-enak dan lezat-lezat, tapi dia merasa udah kenyang begitu ya. Kalau kita udah kenyang, makanan enak gitu juga kita udah nggak bisa makan begitu ya. Nah, ketika kita nggak merasa lapar dan haus, maka kita sajikan kurikulum pemuritan, bahan-bahan eksegesis, dan sebagainya. Itu menjadi tidak ada seleranya begitu ya. Jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan di gereja adalah eh, meningkatkan gairah kerinduan untuk orang merasa saya saya tidak puas dengan kerohanian saya. Saya ingin bertumbuh. Saya nggak mau begini-begini saja. Saya nggak mau menjadi bayi rohani terus-menerus. Saya ingin bertumbuh begitu ya. Nah, ketika ada gairah kerinduan itu, maka dia akan melihat sarana-sarana sebagai pertolongan, bukan sebagai sesuatu, aduh disuruh ngapain lagi begitu ya. Nah, jadi eh, mem- memberikan atmosfer yang menolong orang punya gairah kerinduan untuk bertumbuh itu menjadi eh, startup untuk kita masuk ke dalam proses pemuritan. Mungkin gitu Pak Bosan. Berarti bisa seperti ini berarti ya Pak Johan ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa dia it's okay kok ikut Yesus gitu loh. Dia Hmm. pikir mungkin dia ya sudah baik, sudah radikal. Ya, Tetapi sebatas hanya pemikiran dia. Ini terjadi ya, mungkin bisa jadi karena apa ya? Kurang ada challenge gitu ya, atau kurang ada hmm, dorongan, teguran gitu ya dari eh, pengajaran atau mungkin dari lingkungan tertentu terkait dengan ikut Yesus itu tidak sesederhana itu, kayak kayak hmm, yang Yohanes pasal 6 ayat 66 itu. Dikatakan banyak murid mundur kan ikut ya, ya, Yesus. ya, Karena Yesus memberikan sebuah pengajaran tantangan yang keras di sana, Pak. hmm, Nah, ya, mereka pikir mereka ikut Yesus itu udah it's hmm, okay gitu loh. Tetapi ya, sekali Tuhan ya, kasih sebuah apa ya, sebuah statement yang keras gitu loh. Mereka mundur gitu loh. Mereka ya. mundur. Apakah memang bisa jadi karena seperti ini sehingga perlu kayaknya gereja Hmm, atau komunitas iman Kristen itu dengan bijaksana harus terus memberikan ingatan-ingatan untuk hmm, menjadi murid ya. yang radikal karena memang ini yang Tuhan mau. Harus banyak didoakan juga, Pak. Yang memberikan Ya. terobosan rohani itu adalah Allah Roh Hmm. Kudus. Saya banyak membina mahasiswa STT ya di sini di STT Bandung begitu. Kadang-kadang saya juga khawatir dengan mahasiswa-mahasiswa teologi ini, terutama yang udah pada mau lulus gitu ya. Duh, mereka udah mau lulus kok masih kayak begitu gitu. Terus juga ah, saya juga ada satu buku yang saya minta mereka diskusikan waktu mereka tingkat keempat begitu ya. Bukunya judulnya Dangerous Calling, Panggilan yang Berbahaya. Buku itu bagus sekali, ditulis oleh Paul David Tripp. Dia bilang begini, salah satu bahaya dari orang belajar di teologia menjadi rohaniwan begitu adalah eh, dia akan jadi salah satunya adalah over familiar. Jadi sudah eh,
firman yang membicarakan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan dan sebagainya, tidak lagi ada perasaan kagum dan hormat. Jadi lebih ke mengisi secara fakta-fakta pengetahuan saja. Tidak lagi membangkitkan kekaguman dan kehormatan kepada Tuhan yang menyatakan itu, karena sudah sangat biasa. Misalnya orang Jakarta udah biasa ke Monas begitu ya. Ayo jalan-jalan ke Monas. Aduh, ngapain ke Monas? Sudah tidak. Padahal orang-orang dari daerah pengen ke Jakarta, pengen ke Monas begitu ya. Nah, jadi tetapi karena dia sudah terbiasa dengan Monas, itu over familiar. Orang-orang sudah terbiasa dengan firman Tuhan begitu yang agung dan luar biasa, tetapi menjadi over familiar, kehilangan kekaguman dan penghormatan. Salah satu bahaya lain yang dikatakan dalam buku itu adalah karena kita sudah belajar banyak, akhirnya merasa kita sudah sampai, sudah beres di situ. Dan yang belum beres siapa? Yang belum beres orang lain, karena yang orang lain perlu belajar, orang lain perlu diajar. Nah, karena dia sudah punya banyak pengetahuan, dia merasa bahwa ya udah, yang perlu belajar kalian, bukan 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 saya begitu ya. Nah, itu salah satu bahaya belajar teologi ya, sebagai mahasiswa teologi itu, jadi merasa masalahnya di sana bukan di sini begitu ya. Kemudian ada banyak hal yang lain lagi di buku itu dibicarakan. Jadi memang banyak jebakannya tadi kalau istilah Pak Pausan tadi ya. Bahkan di dalam perjalanan pertumbuhan pun begitu. Nah, salah satu jebakan yang saya lihat juga, saya melihat orang-orang yang punya banyak masa lalu yang belum dibereskan itu akan menghambat dia dalam karakter dan dalam pertumbuhannya. Misalnya dia jadi susah sekali mengampuni. Dia mudah sekali tersinggung. Dia eh, mudah sekali jatuh dalam dosa-dosa tertentu. Begitu ada cowok yang ngedeketin, ngebaikin, kayaknya udah mau siap menyerahkan segenap jiwa raga begitu ya. Jadi ada, saya melihat ada orangnya baik, sudah belajar firman Tuhan, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang perlu ditolong. Makanya pelayanan pemulihan itu penting ya, ditolong dalam hal itu. Supaya kalau di Alkitab kan dibilang ada 4 macam tanah. Dua tanahnya, yang satu berbatu-batu, yang satu tanah yang tipis, yang dua sebenarnya tanah yang baik. Cuma tanah baik yang pertama ini ada semak durinya juga. Firman Tuhan ditabur, firmannya bertumbuh. Tetapi semak durinya juga ikut bertumbuh di situ. Kemudian semak duri ini menghimpit firman yang bertumbuh itu. Menggambarkan bahwa kita bisa bertumbuh meresponi firman, tetapi kalau kita nggak beresin semak belukarnya ini pun bisa membuat firman yang bertumbuh dalam diri kita jadi terhimpit begitu. Nah, itu menunjukkan dalam aspek tadi, aspek pemulihan itu sesuatu yang ada hambatan-hambatan pertumbuhan yang perlu diurus. Nah, begitu itu diurus, maka terjadi terobosan-terobosan rohani yang selama ini mungkin tidak terjadi. Meskipun dia banyak belajar firman Tuhan, hafal Alkitab, dan sebagainya begitu ya. Jadi, saya melihat dinamika itu terjadi di antara mahasiswa teologi, banyak sekali orang-orang yang punya masa lalu yang setelah dibongkar, dibereskan dalam proses seperti itu, ada terobosan-terobosan rohani begitu ya. Jadi, ya tidak cukup dengan kita belajar satu sisi berharap semua yang lain beres dengan sendirinya. Ya, thank you Pak Johan. Berarti ini bukan proses yang bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat. Ya, Ya. ini proses yang panjang sekali gitu ya, bahkan sampai kita kembali sama Tuhan gitu ya Pak ya. Dan Bahkan butuh juga bisa di teman-teman, butuh orang-orang yang berjuang yang bersama untuk berjalan. ini juga bukan proses yang instan gitu ya, Ya. yang harus diupayakan terus-menerus. Spiritual check up tadi itu baik sih, untuk membawa kita mengukur sejauh mana kita kami ini udah bertumbuh gitu ya Pak ya. Jadi ini harus terus-menerus kita kerjakan untuk kita bisa bertumbuh menjadi murid yang sedikit demi sedikit mulai eh, beranjak radikal gitu ya Pak ya. Jadi ini harus mendapat perhatian kita. Untuk itu kita perlu ada komunitas yang bisa menjadi tempat kita diingatkan ya, tempat kita bergumul bersama, berjalan bersama, karena ini lari jarak panjang ya Pak ya, jarak jauh, bisa melelahkan, sehingga kita butuh semangat dari komunitas. Dan sekali lagi
Pak Johan, terima kasih ya. Kalimat terakhir, Pak, ada nggak untuk setiap kita, closing statementnya sebelum Eh, kita tutup? Pertumbuhan adalah karya Roh Kudus dan Allah Roh Kudus senang memberikan pertumbuhan itu. Tetapi kita juga perlu menyediakan diri berada dalam sarana-sarana kasih karunia. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan melalui sarana-sarana itu. Pertemuan di dalam bersama-sama dengan umat Tuhan, belajar firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan adalah sarana kasih karunia itu. Kita bisa berada di dalam sarana-sarana kasih karunia dan berharap Allah Roh Kudus memakai pekerjaan yang misterius dalam diri kita menghasilkan pertumbuhan itu. Setelah kita melalui sekian lama, kita akan melihat uh, terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui semuanya itu. Thank you, Pak Johan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Boksu Joshua. Silakan, Boksu. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk kelas PA yang setelah berjalan 2 kali ya kepada Pak Johan Setiawan. Terima kasih untuk pembelajarannya dan juga saya percaya rekan-rekan semua yang udah ikut 2 kali ini sangat akan mendapat sesuatu yang banyak. Hanya tadi pesan-pesan terakhir itu yang menjadi penting rekan-rekan semua. Jadi pemuritan itu jangan berhenti sampai ke pembelajaran-pembelajaran pengetahuan, tetapi bisa kita aplikasikan di dalam komunitas kita, ya, di dalam komunitas kita. Bersyukur di Immanuel saat ini sudah ada 33 bahkan 35 kelompok kelompok kecil kita dan akan bertambah lagi dalam beberapa waktu depan. Jadi kami sangat berharap rekan-rekan sekalian boleh terus bertumbuh karena pemuritan itu harus dipraktekkan ya. tidak cukup untuk dipelajari sebagai pengetahuan saja. Begitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Johan. Mohon terus didampingi Pak Johan kegerakan pemuritan di Immanuel. Mohon terus bantuan untuk didoakan juga agar melalui gerejanya banyak anak-anak Tuhan yang dapat dimuridkan dengan sehat, dengan baik. Kami doakan juga untuk pelayanan Pak Johan di STT Bandung, juga memuridkan calon-calon pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah juga bagi Pak Johan dan tim. Kita doakan Tuhan pakai luar biasa. Baik, untuk menutup pertemuan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan memungkinkan kami untuk belajar hal-hal yang penting dan mendasar. Bagaimana menjadi murid Kristus yang radikal, mulai dari Selasa lalu sampai malam hari ini. Tuhan, banyak hal yang kami pelajari, dan kami mohon Roh-Mu yang kudus terus memimpin proses pengudusan itu ya Tuhan. Di dalam diri kami diingatkan apa yang harus kami lakukan selama hidup ini, apa yang menjadi sasaran dan tujuan kami, yaitu keserupaan dengan Engkau sendiri ya Bapa. Kami menyerahkan untuk setiap pembelajaran yang setelah kami dapatkan, dapat kemudian kami praktekkan, kami tumbuh kembangkan di dalam komunitas-komunitas kelompok kecil life di gereja-Mu ini ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin banyak, semakin dimuridkan dengan benar, dengan intensional ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Johan Setiawan yang telah Engkau pakai, Engkau utus untuk memberkati kami. Tuhan berkatilah dia dan keluarga, pelayanannya, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat bijaksana terus, untuk kemudian melayani secara khusus di STT Bandung, mendidik, membina, membimbing calon-calon pekerja Tuhan di ladangnya nanti. Tuhan berkati sedemikian rupa dimanapun Pak Johan berada, selalu menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Engkau
memberkati kehidupan kami. Kalau malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan berikanlah tidur yang lelap, kami memulihkan kesehatan kami, dan esok dengan kesegaran yang baru, kami melanjutkan aktivitas kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Su. Sekali lagi Pak Johan, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk